Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran IPA bersama Bu Mulia. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan melanjutkan bab baru mengenai suhu dan perubahannya. Tonton videonya sampai habis ya anak-anak, jangan di-skip. Oke, anak-anak, kita udah belajar tentang suhu. Suhu tersebut adalah derajat atau besar panas suatu benda. Jadi benda itu panas atau dinginnya itu kita nanti bilangnya adalah suhu. Kalau biasanya kita mengukur suhu tersebut, kita menggunakan satuan adalah Celcius. Jadi kalau di Indonesia biasanya dipakai Celcius. Tetapi satuan internasional yang diakui secara internasional, satuan dari suhu itu adalah Kelvin. Terus, bagaimana cara kita mengetahui suhu dari suatu benda? Jadi, di sini ada 3 jenis air. Kemudian di dalam air tersebut, kalau kita ingin mengetahui suhunya, kita bisa mencelupkan tangan kita. Misalnya ada air yang dingin, yang normal, dan yang nanti yang suhunya hangat seperti itu. Kita bisa mencelupkan tangan kita masing-masing. Tetapi di sini kita nggak tahu berapa besar kecilnya suhunya itu. Untuk dapat kita mengetahui, kita akan menggunakan yang namanya termometer. Jadi kalau dengan termometer kita bisa tahu, misalnya yang ini suhunya 0 derajat Celcius. Kemudian kalau kita celupkan ke yang biasa suhunya 22 derajat Celcius. Atau nanti kalau kita celupkan ke air panas, nanti kita dapatkan suhunya dengan termometer 55 derajat Celcius. Oke, di sini kita akan mempelajari jenis-jenis termometer. Kita akan mengetahui dulu arti dari termometer. Termometer berasal dari bahasa Latin yang artinya tersebut. Termo adalah panas atau suhu, dan meter itu adalah alat untuk mengukur. Jadi kalau termometer itu artinya adalah alat yang digunakan untuk mengukur panas atau suhu. Satuan internasional dari suhu atau panas itu adalah Kelvin. Jadi kalau yang biasa kita gunakan itu Celcius, jadi ini adalah Kelvin. Skala suhu atau panas dapat dinyatakan dari Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan juga Kelvin. Di sini kita akan belajar ada termometer yang pertama namanya termometer zat cair. Kenapa disebut dengan zat cair? Karena isi dari termometer itu adalah cairan. Cairannya itu ada 2 jenis yang bisa diisi. Ada yang pertama namanya air raksa atau ada juga yang diisinya alkohol. Tetapi ada kelebihan sama kelemahannya nih kalau diisi air raksa atau alkohol. Jadi kalau yang pertama, kalau diisi air raksa, dia itu warnanya itu akan mengkilap kayak warna silver itu. Kalau alkohol dapat diberi warna merah. Jadi kalau ini yang merah ini berarti diisinya dengan alkohol. Kalau misalnya raksa, daerah pengukurannya atau dia bisa ngukur dari suhu berapa sampai suhu berapa, dia bisa ngukur dari suhu min 38 derajat Celcius sampai 350 derajat Celcius. Tetapi kalau alkohol mulai dari min 110 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Jadi lebih tinggian, lebih besaran jarak dari yang raksa ini. Dan yang ketiga, keduanya itu merupakan penghantar kalori yang baik atau penghantar panas yang baik. Jadi bagaimana sistem kerjanya? Apabila bagian ujungnya ini terkena panas, bagian tersebut itu akan memuai. Yang namanya memuai, jumlahnya itu bertambah banyak. Jumlahnya bertambah banyak, akhirnya akan mengisi bagian yang ini. Jadi kalau semakin tinggi suhu yang mereka ukur, pemuaiannya akan semakin besar. Dan ini dia akan berjalan semakin panjang. Jadi akan menunjukkan suhunya semakin tinggi. Contoh termometer zat cair dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama digunakan di laboratorium seperti ini. Biasanya suhunya kisaran dari 0 derajat sampai 130 derajat. Atau yang lain misalnya termometer suhu badan. Ini yang digunakan untuk mengukur suhu badan kita. Jadi ini rentangan suhunya cuma dari 35 derajat Celcius sampai 42 derajat Celcius. Jadi nggak terlalu tinggi. Karena kisaran suhu tubuh manusia cuma segini. Seperti itu. Jadi suhu tubuh kita normal itu adalah 37 derajat Celcius.
Oke, selanjutnya ada yang namanya termometer bimetal. Apa itu termometer bimetal? Termometer ini terbuat dari bimetal yang melengkung, seperti ini bentuknya. Salah satu ujungnya dijepit dan salah satu ujungnya bergerak. Jadi ada ujungnya yang tetap atau ini dijepit dan salah satu ujungnya ini bebas. Ujung yang satunya yang bergerak dihubungkan dengan jarum nih. Nah, nih. Ini bentuk dari luarnya termometer, ini bentuk dari dalamnya. Jadi apabila suhu naik, bimetalnya tersebut akan melengkung. Jadi kalau dia melengkung, dia akan menarik jarumnya ini. Sebaliknya, apabila suhu turun, bimetalnya akan menjadi lurus nih, akan membengkok ke sini lagi dan akan menurunkan si jarumnya ini. Seperti itu. Jadi apabila si bimetal ini mengukur, jadi bagian bawahnya ini yang dicelupkan ke mana yang dia akan ukur, seperti itu. Selanjutnya ada namanya termometer kristal cair. Termometer itu bentuknya seperti ini. Jadi ada warna-warnanya. Nah, nanti akan ditempelkan. Setelah ditempelkan akan kelihatan berapa suhu dari orang yang ditempelkan tersebut. Bisa untuk akuarium, tubuh, dan lain-lain. Merupakan contoh dari termometer kristal cair. Termometer ini akan berubah warna sesuai suhu yang ditempelinya tersebut. Misalnya kalau yang di sana bisa kelihatan suhunya adalah 37 derajat Celcius, seperti itu. Dan yang terakhir ada yang namanya termometer digital. Ini yang paling mudah sekali digunakan karena udah kelihatan angkanya langsung. Ini yang biasa kita gunakan untuk mengukur suhu tubuh kita. Jadi misalnya nih 36 biasa, kalau 37 udah 38 itu udah demam ya. Atau yang lain ada juga termometer digital yang berbentuk ini yang nanti ditembakkan. Atau namanya sekarang sering digunakan untuk mengukur suhu tubuh kita kan, termogun namanya. Jadi termogan ini untuk mengukur suhu tapi tidak harus bersentuhan langsung, seperti itu. Skala suhu. Yang pertama adalah skala Celcius. Skala Celcius ini ditemukan oleh astronom Swedia bernama Anders Celsius. Celsius ini membagi titik beku dan titik didih air menjadi 100 derajat. 0 derajat adalah titik beku air dan 100 derajat adalah titik didih air. Skala suhu yang kedua yaitu skala Reaumur. Skala Reaumur ini ditemukan oleh R. Anthony Virchow de Reaumur. Reaumur membagi titik beku dan titik didih air menjadi 80 derajat. 0 derajat Reaumur adalah titik beku air dan 80 derajat Reaumur adalah titik didih air. Skala suhu yang ketiga yaitu skala Fahrenheit. Skala Fahrenheit ditemukan oleh fisikawan Jerman bernama Daniel Gabriel Fahrenheit. Fahrenheit ini membagi titik beku dan titik didih air menjadi 180 derajat. 32 derajat Fahrenheit adalah titik beku air dan 212 derajat Fahrenheit adalah titik didih air. Skala suhu yang keempat yaitu skala Kelvin. Skala Kelvin ini ditemukan oleh Lord Kelvin. Kelvin membagi titik beku dan titik didih air menjadi 100 derajat. 273 derajat Kelvin adalah titik beku air dan 373 derajat Kelvin adalah titik didih air. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang konversi suhu. Pada termometer Celcius, titik tetap bawah atau titik beku air adalah 0 derajat Celcius. Titik tetap atas atau titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Rentang dari titik tetap bawah dengan titik tetap atas adalah 100 derajat Celcius. Pada termometer Reaumur, titik tetap bawah adalah 0 derajat Reaumur, titik tetap atas adalah 80 derajat Reaumur. Dengan rentang suhu antara titik tetap bawah dan titik tetap atas adalah 80 derajat Reaumur. Pada termometer Fahrenheit, titik tetap bawah adalah 32 derajat Fahrenheit. Titik tetap atas adalah 212 derajat Fahrenheit.
Rentang antara titik tetap bawah dan titik tetap atas adalah 180 derajat Fahrenheit. Pada termometer Kelvin, titik tetap bawah adalah 273 derajat, titik tetap atas adalah 373 derajat Kelvin. Rentang antara titik tetap bawah dan titik tetap atas adalah 100 derajat Kelvin. Titik tetap bawah pada termometer Celcius dan Reaumur ini adalah 0 derajat. Titik tetap bawah termometer Fahrenheit dibandingkan derajat Celcius, yaitu derajat Celcius sama dengan derajat Fahrenheit dikurangi 32 derajat. Sementara titik tetap bawah Kelvin dibandingkan dengan titik tetap bawah Celcius dan Reaumur adalah Kelvin dikurangi 273 derajat. Perbandingan antara selisih skala atas dan selisih skala bawah untuk termometer Celcius yaitu 100 derajat, termometer Reaumur adalah 80 derajat, Fahrenheit adalah 180 derajat, dan Kelvin adalah 100 derajat.